فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يذكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرهم فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم وحسن عيشتهم. Nanti di hari menjelang kiamat, setelah semua orang beriman dicabut nyawanya oleh Allah dengan dikirim udara yang sangat dingin, ternyata ini membawa ruh-ruh orang beriman mati dalam satu waktu. Maka yang tersisa itu hanya orang-orang yang tidak beriman. Mereka, istilah kita, di dalam kejahatan, mereka di dalam kezaliman, mereka di dalam kemungkaran, sehingga mereka seumpama seekor burung yang jadi bualan binatang buas, rebutan binatang buas. Sehingga di saat inilah datang nanti, riwayat ini mengatakan, sosok syaitan dalam wujud manusia. Fayatamatsala lahum syaitan. Kage ada muncul syaitan dalam wujud manusia ngomong sama kaum manusia ini yang saat itu tidak ada lagi orang beriman. Ala tastajibun, kira-kira kalian mau ndak ikut ajakanku? Mereka bertanya, apa yang kamu ajak? Kata iblis atau kata syaitan, kamu sembahlah, istilahnya itu berhala ini, sembahlah berhala ini, sembahlah yang ini, sembahlah yang ini. Kalau kalian menyembah ini, maka akan, bahasa kita, ya akan diberi hidup yang layak, akan diberi rezeki yang layak. Sehingga pada akhir zaman itu, pada saat itu semua manusia kembali ke jahiliyah. Semuanya menyembah berhala atau menyembah batu. Thumma yanfukhu fis sur fala yasma'u had illa asgha laytan wa rafa'a laytan fa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawdihi iblis qala fayas'aqu an-nas qala thumma yursilullah yanzilu mataran ka'annahu til fatambutu minhu ajsadan nas thumma yanfukhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun thumma yuqal ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Setelah manusia semuanya dalam kezaliman, dalam keadaan yang buruk, tak ada lagi orang baik, menyembah berhala, saat itulah Allah tiupkan sangkakala. Pertama yang mendengar itu orang-orang yang jahat. Alhasil singkatnya semua orang saat itu mati mendengar tiupan sangkakala yang kedua. Mendengar tiupan sangkakala yang pertama, mati semua. Qal thumma yursilullah yanzilullah mataran ka'annahu tillah. Setelah proses meninggal semua yang tadi kita bahas, itu jedahnya 40 tahun. Bahkan di dalam sebagian tafsir itu mereka maksudnya mati tadi itu selama 70 tahun. Ini kan di sini 40 tahun. Intinya antara mati dengan dibangkitkan itu masih ada jeda, tak ada topak langsung dibangkitkan. Saatnya kebangkitan setelah melalui perjalanan 40 tahun. Maka Allah turunkan hujan. Ini cerita di sini, Allah turunkan hujan. Hujan ini apa bahasa kita? Mengeluarkan air, kalau bahasa kita seperti air hina. Air ya manusia yang berasal itu dari air yang hina. Kemudian air ini membasahi tanah, bumi, membasahi istilahnya tadi ya, dataran bumi, sampai hujan yang tadi menurunkan air yang hina ini yang membasahi bumi itu mampu atau menjadikan sebab jasad-jasad yang mati itu hidup lagi, jasad-jasad yang rusak itu bangkit, jasad-jasad yang hancur itu kembali. Saat itulah berbarengan dengan peristiwa ini ditiupkanlah sangkakala yang berikutnya, itulah sangkakala yang kedua yang mengembalikan ruh ke masing-masing jasad, bangkitlah semuanya.
Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada semua manusia, ayuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Berjalanlah menuju Tuhan kalian. Akhirnya semua manusia itu digiring ke satu tempat yang istilah bahasa ini menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Nah, disinilah kalau kita ngaji tafsir surat Yasin, satu fase perjalanan dari bangkit menuju yaumul mahsyar, dikumpulkan di tempat yang lapang. Itu perjalanan kelipatan 70.000 tahun. Ada yang mengatakan 7.000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Dalam tafsir itu pokoknya kelipatan 7 kali. Itu berjalan saking jauh. Kemudian dikumpulkan dalam satu padang yang sangat panas, mataharinya banyak, masing-masing orang tergantung dengan amalnya itu dibanjiri oleh keringatnya masing-masing. Berada di wilayah sini samubai itu lebih daripada 70 tahun. Dalam riwayat 70.000 tahun. Pokoknya lama menunggu keputusan Allah. Ada manusia yang sebagian manusia yang sudah tenggelam oleh keringatnya dewek itu sebatas lutut. Ada yang sebatas pinggang, ada yang sebatas ketupuk. Bahkan ada yang lepus oleh keringatnya dewek saking panasnya saat itu, yaumul mahsyar. Ini hari yang tak naruh malam, siang sepanjangan. Mataharinya tak ada lagi berjalan dari timur ke barat. Mataharinya mantap di tengah-tengah kepala. Ini di yaumul mahsyar. Semua manusia tak naruh naungan. Tak naruh atap, tak naruh pohon yang menaungi orang, tak naruh payung, tak naruh topi yang nutupi kepalanya, kepanasan. Ini hari yang dimana tidak ada naungan, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan naungan Allah. La yauma la zilla illa zilluh. Siapa ini? Itu orang-orang yang soleh. Dalam riwayat baginda Nabi tunjuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika hari tidak ada naungan. Imam adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya. Kemudian salah satu di antara 7 ini ada orang yang dermawan. Saking halusnya, saking rahasianya dia bersedekah sampai tangan kanan memberi, tangan kiri itu tak tahu. Tangan kiri ya tak tahu. Ada satu hikayat orang soleh. Orang soleh ini di kampungnya dia orang kaya, tapi saking tak galaknya dia tadi dinilai, maksudnya menyembunyikan amal, sehingga dia ini kalau nak ngenjuk orang atau kalau nak nolong orang itu selalu melalui perantara orang lain. Jadi ada 2 kanco, seko orang soleh kaya, kemudian seko orang soleh tapi biasa baik, pemuka masyarakat, ibaratnya tuh ustadz atau kiai. Nah orang kaya ini itu setiap kali dia nak nyalurkan bantuan, nak bantu orang, itu selalu minta tolong secara diam-diam itu dengan kanconya yang pemuka agama. Alhasil di pandangan masyarakat, mamang ini awak berduit tapi kami tak pernah menerima uluran kebaikan dari hartanya. Artinya penekit kalau bahasanya, tak pernah sedekah. Orang butuh bantuan, orang fakir, malah yang sering sedekah ustadz ini, yang lain sedekah ulama kiai ini. Padahal kami lihat kiai ini tak boleh berduit. Paham maksudnya? Sehingga pandangan manusia. Nah ini cerita tentang orang-orang yang mendapatkan anugerah oleh Allah, merahasiakan amal. Sehingga masyarakat itu memandang baik itu kiai tadi. Mereka tak tahu di balik kebaikan kiai ini itu apa. Alhasil banyaklah momen-momen yang kira-kira bagi masyarakat yang pacak memecahkan masalah ekonomi atau masalah kemiskinan, masalah kelaparan orang dusun ini. Itu hanya orang kaya tadi. Pernah sampai mereka datang seorang, bahasa dirinya, "Mang, kami minta bantuan. Kita ini sudah sekian lama tak ada makan. Misalkan kita ini punya anak yatim, anak apa." "Oh iya, Haji Mamang. Tak naruh misalkan naik bawa balik untuk anak yatim sekian." Bukan.
tapi oh iya. Tak naruh respon lain kecuali iya. Baliklah orang ini membawa rasa kecewa. Kok mana ini? Sedikit pun tak naruh basa-basi, misalkan ini pati beli es atau ini beli beras baik, aku baca nolong beras. Tak naruh. Setiap orang datang tak naruh. Setiap orang datang maksudnya itu tak naruh respon. Hanya iya, hanya iya, hanya iya. Alhasil masyarakat lah tak mau lagi. Lah malu ngadep orang ikan tapi tak pernah menerima uluran kebaikan. Tapi responnya iya. Hasil nama beliau jahat di mata masyarakat. Beliau selalu menyalurkan hartanya melalui kanconya yang kiai tadi atau yang ustaz tadi. Sampai beliau mengatakan bahasa dirinya, Jo, semua kebaikan hartaku yang aku salurkan melalui tanganmu, tolong nian, tak usah nak dibukakan, tak usah nak tahu orang. Cukuplah kamu yang tahu. Kecuali aku lah mati, majulah. Tapi selagi aku masih hidup, aku minta kamu amanah, mulut kamu diam, tak usah tahu orang. Kalau harta yang kamu bagikan ini itu adalah milik orang kaya tadi. Alhasil dia dapat namu jahat dari masyarakat segala macam. Sedangkan kiai tadi tak ketahanan lagi, selalu dipuji masyarakat, selalu disanjung masyarakat. Kenapa? Selain menyumbangkan ilmu, bimbing masyarakat, kiai ini juga ibadah melalui harta, senang masyarakat. Makanya salah satu kalam Sayyidina Ali, supaya orang itu tuh menjadi hamba kita, itu harus kita tunjuk Makkah. Sebaliknya, kalau tak galak jadi hamba seseorang, maka tak usah pernah gampang menerima uluran tangan. Artinya harus berada di posisi tangan di atas, jangan keragapan nerima terus. Itu kalau bahasa diri nerima terus itu karakter orang di bawah. Kalau kita selalu butuh dengan uluran tangan orang, begitu menerima kebaikan orang, maka kata Sayyidina Ali, orang ini sudah menjadi budaknya orang ini. Tapi kalau kita punya karakter tangan di atas, maka dia menjadi raja bagi seseorang. Nah, kembali ke cerita tadi, sampailah pada momen atau istilah bahasa kitanya keadaan orang yang soleh tadi, orang yang berharta tadi. Ini bahasa kitanya, orang ini sakit, orang ini mendekati ajal, hasil meninggallah orang ini. Tapi sekali lagi, karena pandangan masyarakat ini orang tak baik, pandangan masyarakat ini orang penakit. Singkat cerita, sekok pun masyarakat tak naruh yang galak takziah ke mamang, saking benci, saking meluatnya kalau bahasa kita. Masyarakat jadi sampai tak naruh yang takziah ketika dia meninggal. Ini hikayat orang saleh. Yang menjadikan masyarakat bertanya-tanya, satu-satunya yang galak ngurusi orang itu kiai mereka. Paham maksudnya kiai mereka? Karena kiainya tahu tentang cerita kancanya dewe. Hasil ketika kiainya seorang yang menceritakan, masyarakatnya kalau bahasa kita bertanya-tanya, wah mana ikan nih? Kita awalan nerima efek mudaratnya, tak pernah menerima manfaat orang ikan nih bahasa dirinya. Malah kamu kiai galak kelurainya. Masyarakat akhirnya ribut, protes atau bertanya-tanya, ngapa kamu galak melurinya? Ini kiai diomongin juga itu. Di tengah masyarakat bahasa kita protes, di tengah masyarakat istilahnya penuh dengan tanda tanya, disitulah kiainya tadi laju muka kan. Apa yang dibukakan? Kalau bahasa diri, kamu tahu tak? Sanjungan kalian kepadaku, gara-gara kalian kenjuk makan, kalian selamat dari kelaparan, kalian selamat dari kekurangan pakaian, kalian selamat dari kedinginan. Semua infak, semua bantuan sosial, kalau kalian pengen tahu nian, itu tuh galo-galonya harta si mayit ikoni yang kamu nikmati. Intinya ketika disampaikan itu, berderau semua masyarakat itu menangis. Semua masyarakat merasa kehilangan. Apa yang terjadi? Sejak saat itu mamang yang ninggal
itu apa bahasanya, tak berhenti kuburannya atau ya kuburan pusara setelah dimakamkan itu dikunjungi oleh masyarakat, minta maaf, ternyata kami hidup lemak selama ini hasil dari harta orang yang selama ini dihinakan. Nah, ini cara Allah mengangkat derajat. Nah, di dalam penjelasan hikayat ini adalah bagian di antara kebiasaan orang soleh atau target atau tradisi orang soleh. Sampai mereka sangat menjaga amal baiknya supaya tidak diketahui orang. Itu amal rahasia. Kenapa? Karena pengen punya amal yang kira-kira bersih dari perkara pujian manusia, bersih dari perkara hinaan manusia. Jadi mereka punya tradisi sejenis melakukan tradisi baik, tapi tradisi baiknya cuma aku yang tahu, seorang yang tahu. Ini salah satu di antara tradisi orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga dari 7 naungan ini, imam yang adil, kemudian pemuda yang menghabiskan waktunya hanya ibadah, hatinya terikat dengan masjid misalkan, atau seorang laki-laki yang dapat kesempatan berzina tapi dia malah mengatakan takut dengan Allah, menolak berzina, itu makom kedekatan, itu makom waliullah. Nah, maka di antara 7 yang banyak, 7 golongan ini ada juga Allah puji orang-orang yang berbuat baik, termasuk tasoddaqo, itu mereka mengeluarkan infak melalui tangan kanannya saking rahasianya. Ini orang yang mendapatkan naungan Allah. Itu tangan kirinya seorang itu tak tahu kalau tangannya tadi berbuat baik. Nah, kata para ulama, ini maksudnya nyeritakan salah satu tradisi orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Mereka itu memiliki amal rahasia yang orang terdekat dirinya saja atau bahkan dirinya sendiri itu tak mengetahui apa atau kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu pensucian hati dari perkara selain Allah. Nah, Yaumul Mahsyar ini hari yang tak ada naungan. Manusia semuanya digiring ke tempat ini. Akhriju ba'than nar fayuqalu man kam fayuqalu min kulli alfi 999 yad'una. Setelah lama berkumpul, maka dikatakan kepada mereka dari manusia yang banyak, keluarlah kalian dari barisan orang-orang yang kembali ke neraka, digiring. Maka dalam riwayat ini, saking banyaknya penghuni neraka, itu 1000 orang itu berbanding 1. Orang baik itu atau orang soleh itu di antara 1000 orang itu 1 orang soleh. Artinya 999 itu penduduk neraka. Nah, ketika dipanggil bahasa malaikat ini, akhriju ba'than nar, keluarkan orang-orang yang akan kembali ke neraka. Maksudnya pisahkan dari rombongan yang banyak ini, mana yang surga, mana yang neraka. Ketika diomongkan pisahkan mana itu, setiap 990 orang itu hanya 1 yang keluar sebagai penduduk surga. Itu. Sehingga dalam momen ikolah, momen yang sangat menakutkan, momen yang sangat menegangkan, itu sampai Allah istilahkan yauman yaj'alul wildana syiba. Hari itu saking takutnya, itu anak kecil saja, budak kecil, karena saking takutnya menghadapi momen hari itu rasa takut yang dia alami menjadikan anak kecil tadi langsung berubah menjadi tua kalau bahasa ini. Ini Al-Quran surat apa ini? Yauma yaj'alul wildana syiba. Hari itu saking takutnya manusia, anak kecil itu bisa pacak langsung berubah. Nah, ini bahasa Al-Quran menggambarkan suasana saat itu sangat menegangkan. Yauma yukshafu an saqin. Bahkan diistilahkan dalam Al-Quran hari itu di mana
istilahnya itu akan tersingkap betis-betis orang. Apa maksud tersingkap betis-betis orang? Kaki-kaki kita ini itu akan dengan sendirinya kembali ke tempat pulangnya kita. Kalau dia penduduk neraka, maka betis-betis kita ini akan berjalan sendirinya menuju neraka. Kalau kita ini penduduk surga, dengan sendirinya kaki kita ini akan melangkah ke kampung halamannya, yaitu surga. Wa qala alaihi salatu wassalam la taqumu sa'a ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Dalam riwayat, tidak akan terjadi kiamat selagi orang masih mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kaget pas nak kiamat, orang beriman semuanya dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak ada lagi yang la ilaha illallah, terjadi kiamat. Selagi ada sekok baik mengucapkan la ilaha illallah, maka selamat dari kehancuran. Kampung kita ini bahasanya, misalkan tak naruh yang mayang, tak naruh yang ngebang, tiba-tiba ada sekok yang ngebang. Paham maksudnya? Maka sekok yang ngebang tadi itu menyelamatkan murka Allah satu kampung. Dan sekampung ini misalkan lah ada masjid, tapi masjid tak pernah dipakai mayang. Lah ada masjid tapi tak pernah dipakai ngebang. Ditinggalkan misalkan oleh orang kampung masjid ini atau perintah Allah, semuanya tak mau sholat, semuanya sibuk dengan gawe masing-masing. Maka ada satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, satu orang yang mengumandangkan azan, satu orang yang sholat walaupun tak naruh jamaah, itu menyelamatkan murkanya Allah untuk satu kampung. Ini makna la taqumu sa'ah ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tak akan pernah terjadi kiamat atas seseorang di mana seseorang ini masih mengucapkan la ilaha illallah. Al-hadith, fayabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharujal humar fa'alaihim taqumu sa'ah. Akan tersisa manusia seburuk-buruk manusia. Mereka hanya melakukan keburukan. Mereka hanya memuja syahwat, hanya memuja hawa nafsu, sehingga di antara mereka itu tidak ditemukan sedikit pun kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqbidullah al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-sama' bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ard. Dalam hadis ini tafsir dari ayat yang tadi kita baca, lillahil wahidil qahhar. Ketika Allah sudah menggulung langit, kemudian menggenggam matahari, menggenggam bumi, ini maksudnya anak kiamat. Maka saat itu Allah mengatakan, Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya. Sekarang mana raja yang ada di dunia dulu? Raja yang ngaku jadi Tuhan, raja yang besar kesombongannya, itu dipanggil oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqbillahu samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhannahu bi yadihi al-yumna thumma yaqul Anal Malik. Ini sama riwayatnya. Artinya Allah akan menggulung hamparan langit, itu maksudnya kiamat, kemudian menggenggam semua alam semesta. Di situ Allah mengatakan, aku ini raja yang sesungguhnya. Sekarang mana raja yang dulu sombong, mana yang dulu istilahnya tadi menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Wa qala alaihi salatu wassalam innakum la tarawna as-sa'a hatta tarawna qablaha 10 ayat. Awwaluha tulu'i syamsi min maghribiha ثم الدخان ثم الدجال ثم الدابة ثم 3 خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ويكون آخر ذلك ناران تخرج من اليمين من قعر عدنان. Kalian tak akan pernah menyaksikan kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda sebelum kiamat datang. Pertama, matahari terbit dari arah barat, kemudian akan dipenuhi oleh asap, kemudian keluar Dajjal, kemudian keluar hewan-hewan melata, kemudian akan terjadi 3 gerhana sekaligus di 3 tempat, di wilayah timur, di wilayah barat, di wilayah tengah-tengah. Timur itu dibahasakan wilayah tempat keluarnya Nabi. Wa khasafun bil maghrib, di wilayah barat ada gerhana bulan, di wilayah jazirah juga ada gerhana bulan. Kemudian di 3 tempat. Setelah itu akan turun Nabi Isa, kemudian akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, kemudian akan keluar api dari wilayah Yaman.
api yang takkan pernah padam dari tanahnya negeri Adnan atau wilayah Yaman. Wa'lam anna waqta maji'us sa'ah amrun tafarradallahu ta'ala bi'ilmih. Ketahuilah, dari semua tanda-tanda kiamat yang kalian ketahui, yang kalian kaji, yang kalian teliti, tanda akhir zaman, oh lana para kiamat, lana para kiamat, lana para kiamat. Maka kata beliau ini adalah perkara yang hanya Allah yang tahu. Falaysa ya'lamu illahu, sekalipun kalian sudah sangat yakin karena tanda-tandanya sudah jelas, tak lama lagi kiamat. Makanya ada persepsi kiamat itu tahun 2012. Ternyata sekarang sudah tahun 2026. Kemudian kemarin masa 2020 ada virus yang dahsyat, virus corona mematikan orang. Orang ketakutan percaya kena kiamat. Keluarlah asumsi dari ilmuwan, dari orang-orang pengkaji sejarah, orang-orang yang meneliti bahwa ini adalah istilahnya itu awal nak kiamat, manusia akan punah, setelahnya akan keluar duha menuju orang. Nah, ternyata 2 tahun berlalu corona, setelah itu ya kupek banyak lahir. Iya, itu efek dari lockdown, gawe di rumah weh. Yang mati ya banyak, tapi ternyata yang lahir lebih banyak. Belum matinya nak kiamat. Nah, maksudnya ini maksud beliau, sengeri apapun atau sehebat apapun kalian mengkaji tentang tanda-tanda kiamat, maka tetap saja urusan kiamat itu ada di dalam ilmunya Allah. Kama qala ta'ala, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Yang tahu tentang ilmu kiamat, pengetahuan tentang kapan kiamat itu hanya Tuhanku, hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tak naruh satupun yang pacak mengetahui waktunya kapan akan terjadi kecuali hanya Allah. Qala ta'ala wa 'indahu 'ilmus sa'ah. Di ayat lain dijelaskan hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Wa inna ma yata'allaqu 'ilmul khalaiq bi amaratiha wa asyratiha. Adapun ilmu makhluk yang hanya mengetahui tanda-tandanya, yang hanya mengetahui syarat-syaratnya, allati tadullu ala iktirabiha, yang menunjukkan bahwa dekatnya akan terjadi kehancuran, wa hiya katsiratun ja'at bihal ahadits sahihah. Ini sangatlah banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu, bahkan ini hadis sahih. Tapi tetap saja sampai bakari belum kiamat. Artinya di YouTube di mana-mana yang ngaji tentang tanda akhir zaman, cak sengeri itu kan. Padahal yang dia kaji juga dikaji oleh para sahabat. Ternyata sampai bakari 1400 1500 tahun belum terjadi musibah atau kedahsyatan kehancuran alam, belum terjadi. Nah, kira-kira itu bahasa beliau ini. Walam yabqa fi ma yazharu illa al-ayatil 'ammah minha. Mithla tulu'i syamsi min maghribiha wad dajjal la'natullah wa dabbatul ardh wa nuzul Isa wa amthalu dzalik. Kecuali sudah ada tanda besarnya yang baginda Nabi sebut, matahari sudah timbul dari barat. Itu sudah tanda besar, artinya itu akan segera tiba kiamat. Itu pun dalam riwayat itu nongol di arah barat, mohon maaf, itu tak ada topak langsung kiamat, tak ada. Itu berbulan-bulan dulu. Makanya ketika matahari sudah timbul di wilayah barat, itu taubat tidak diterima lagi. Nah, dalam riwayat sebelum matahari timbul ke arah barat itu, kita mengalami malam yang panjang. Artinya matahari yang tadi beredar di bawah kita ini malam, seharusnya muncul di wilayah timur, itu stop kalau bahasa ini. Sehingga kita yang di bumi ini ya malam terus. Tapi bagi orang yang tak mengenal tanda kiamat, artinya di luar orang beriman, itu mereka mengira fenomena alam. Mereka mengira ini fenomena alam. Maka sebagian manusia itu tak ada takut, tak tahu kalau itu nak kiamat. Itu hanya orang beriman yang tahu. Baik itu matahari nongol wilayah barat, maka orang-orang yang tak mempercayai hari kiamat, tak mempercayai dengan hari kehancuran,
Mereka pecah kita bakari lah. Keadaan pecah orang gerhana tiba-tiba karena ini momen langka, ini peristiwa yang sangat langka, sehingga sebagian manusia mengabadikan momen ini, mengeluarkan kamera terbaik, mengeluarkan apa, sampai ada ritual apa untuk menyambut momen sakral. Ya kan kemarin kan ada pernah kita alami gerhana matahari, bahkan matahari total. Tak ada segala orang ketakutan. Kita bae main gerhana, ya kan? Itu pun segelintir orang gerhana. Orang-orang barat atau orang-orang yang tak mengenal hari kiamat, tak mengenal kehancuran, mereka akan menjadikan momen ini di momen berharga. Mereka cari istilahnya tadi kamera terbaik, jangan sampai momen ini terlewatkan. Nah kira-kira di dalam penjelasan hadis tidak semua orang tahu bahwa matahari timbul di wilayah barat itu tanda kehancuran. Orang yang tak tahu ini, mereka yang mengabadikan momen itu. Mereka ladas, ada momen yang istilahnya itu ya tak pernah terjadi. Mereka merekam atau mengabadikan momen-momen seperti ini. Sehingga kata beliau, sahibu hadzal kitab Imam Al-Haddad, artinya sebanyak apapun kita mengkaji tentang tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman, maka hanya Allah yang tahu kapan kiamat, kecuali tanda besarnya itu sudah ada di hadapan kita, seperti matahari yang sudah terbit di wilayah barat, kemudian keluarnya Dajjal. Itu sudah jelas dalam akidah kita, kalau Dajjal sudah keluar itu artinya tak lama lagi ya kiamat. Bahasa tak lama lagi pun itu puluhan tahun, artinya umur kita bakari. Karena setelah Dajjal terbunuh, masih ada fase hidupnya orang beriman bersama Nabi Isa 70 tahun, dalam riwayat 40 tahun. Mereka nanti hidup di wilayah yang tinggi, penuh dengan kedamaian, cukup rizkinya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah Nabi Isa. Disitulah nanti Allah mematikan mereka. Yang tadi kita ceritakan, dikirim angin yang sangat dingin sehingga membawa ruh mereka keluar dari badan. Nah, itu tanda besar. Maka endingnya kalau Nabi Isa lah turun, nah sudah, itu baru siap-siap manusia akan istilahnya berakhir, alam semesta akan mengalami kiamat. Ini akhir dari penutup bab fase ketiga tentang perjalanan manusia. Oke, para jamaah, mohon maaf kita belum masuk ke bab keempat, takutnya kepanjangan. Insyaallah kita lanjut di bab keempat di pertemuan berikutnya. Minggu depan kami sudah istilahnya berangkat umroh. Artinya di minggu berikutnya kita belum bisa melanjutkan bab yang keempat. Kita lanjut kaget ketika balik dari umroh, entah di akhir tahun atau di awal tahun. Insyaallah tinggal dikit lagi, sayang tak dihabiskan. Fase yang keempat itu fase alam mahsyar. Kemudian fase yang kelima itu fase ending manusia, surga dan neraka. Maka dikit lagi, yaumul mahsyar itu bahasa kitanya ya ngajinya tidak terlalu lama, paling 1 atau 2 pertemuan selesai. Kemudian fase yang kelima surga dan neraka, itu 1 pertemuan itu cukup. Karena kalau banyak gini orang laju ngeri dengan neraka. Cerita neraka ini panjang. Oke, kelas. Dari apa yang disampaikan, ada yang nak ditanyakan, perkara yang ingin ditanyakan, silakan bebas. Ini sudah jam 7:30. Lah 8:30. Ya. Masih ada waktu sedikit. Silakan yang nak bertanya. Mana sahibul? Iya, CN. Tuan yang galak bertanya. Ayo silakan bertanya. Silakan, tafadhol. Bebas. Orang final.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cerita tentang alam kubur. Nah, di kita ini kubur kita itu punya tak boleh diikat. Tak boleh apa malah? Tak boleh dibangun. Oke. Batas-batas megah itu sudah disebabkan. Kemudian yang kedua, minta terjemahkan surat yang dibaca tadi. Yang waktu kita sholat tadi. Surat aku bilang apa ya? Al-Fitar itu ya? Al-Fitar. Al-Infitar. Iya. Oke. Itu ya untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak naruh yang bertanya ya, pada sarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sering disampaikan sebagian kelompok bahwa diharamkan kita ini membangun sesuatu di atas kuburan. Nah, syarah membangun di atas kuburan ini itu tentunya ada istilah ketentuan bangunan yang dibangun ini itu bangunan yang apa bahasa itu? Kelihatan atau yang menjadikan simbol kemegahan. Nah, standar di zaman Rasulullah kan kuburan itu kan cuma dires atau hanya ditumpuk satu batu. Nah, ternyata ada sebagian orang yang berduit kalau bahasa kita, orang yang menguasai dinar, orang yang menggenggam dirham, orang berduit itu menghabiskan harta yang bahasa kitanya mereka tinggalkan untuk dijadikan tanda kalau si mayat ini berduit, sehingga dibangunlah kuburnya tadi itu sejenis bangunan yang megah sebagai tanda bahwa orang ini ya dulunya hidup berduit. Nah, dalam Islam tanda seperti ini itu tak boleh dibawa mati. Kesombongan seperti ini tak boleh dibawa mati. Sampai dalam riwayat dikatakan, janganlah kalian seperti istilahnya tuh raja-raja. Mereka kalau mati harus diinjuk simbol kekuasaan. Paham maksudnya? Raja-raja itu kalau meninggal, keluarga raja segala macam, itu dibangunkan kuburan tadi semegah mungkin. Maka dalam istilah syariat ini tak boleh, haram. Kenapa? Karena tetap lamatin memunculkan atau menimbulkan nuansa kemegahan atau nuansa kesombongan di dalam membangun. Hanya konteks hadis itu hanya seperti itu. Adapun batasan megah, batasan tidak boleh, itu menurut standar kita yang berlebihan. Misalkan sekedar secara umum kita ini ya tambak, ya kan hanya tambak. Misalkan tambaknya tadi di pemakaman nih, pemakaman umum, itu misalkan hanya setingkat atau hanya 2 tingkat misalkan. Tiba-tiba punya kita ini itu nyeleneh dari sebanyak kuburan ini, nyeleneh tingkatannya, nyeleneh kemegahannya. Maka yang nyeleneh mengundang perhatian ini, itu yang tak boleh. Paham maksudnya? Boleh dia mengundang perhatian, tapi bukan yang istilahnya itu nyeleneh secara aturan melanggar syariat. Semua tambak kuburan selantai, tapi giliran yang dia misalkan 7 atau berapa tingginya. Nah, ini dilarang oleh syariat. Nah, sekarang membangun rumah atau membangun sejenis naungan di wilayah pekuburan itu boleh. Karena naungan bahasa kitanya itu bukan untuk bahasa istilah kita ini bukan untuk memegahkan kuburan, bukan, tapi ini manfaat untuk kita yang hidup. Di tradisi orang Arab,
kuburan itu tidak dibangun, memang biasa baik. Tapi di wilayah pemakaman, ibarat kita res ini tanah keluarga kita, maka mereka membuat naungan sejenis kuburan tadi itu seakan-akan cak dalam rumah. Jadi kita tuh kalau nak ke kuburan atau nak ziarah itu ada kuncinya, kita seakan-akan masuk rumah. Nah, perkara yang seperti ini itu di luar konteks larangan membangun di atas kuburan. Makna membangun di atas kuburan ini artinya bangunan ini yang kita bangun itu sebagai tanda kesombongan atau sebagai istilah simbol kepemilikan orang yang meninggal. Itu salah. Artinya ini yang dilarang. Kuburannya ini kita megahkan. Kenapa? Karena simbol istilahnya tadi, oh ini miliknya orang ini, oh miliknya orang ini. Artinya secara aturan Islam, semua perkara bukan hanya membangun di atas kuburan, semua perkara yang dinilai syariat berlebihan itu dilarang. Paham? Semua perkara yang dinilai berlebihan dilarang. Uji orang, aku bangun kuburan yang megah ini, bagi aku tidak berlebihan. Mungkin dia orang kaya. Paham maksudnya? Tidak berlebihan. Uji dia, karena aku banyak duit. Jadi hak aku bangun lebih tinggi. Nah, perkara yang dia anggap dia tidak berlebihan ini, bagi dia itulah yang diatur oleh standar syariat. Paham maksudnya? Standar syariat mengatur standar berlebihan itu yang menjadikan orang lain itu menilai orang, oh ini berlebihan. Oh kebanyakan orang ngomong ini tidak berlebihan. Maka standar umum penilaian orang lain bahwa ini berlebihan, tapi bagi orang kaya itu tidak ada berlebihan. Itu sudah dihukumi oleh syariat sebagai berlebihan. Kenapa? Karena tidak berlebihan menurut orang kaya itu penilaian egoisme atau penilaian dirinya sendiri. Sedangkan syariat itu mengikuti penilaian kebanyakan orang. Artinya pandangan umum, pandangan masyarakat, pandangan apa. Itu secara syariat itu yang dianggap lebih mendekati kebenaran ketimbangan pandangan sendiri. Maka penting hadis yang tak boleh membangun di atas kuburan itu maksudnya untuk bermegah-megahan. Itu tak boleh. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam kubur itu sangat melaknat dunia. Kalau kita bangun perkara yang megah, tambah marah dia kalau bahasa diri. Semua orang yang meninggal, iman sekalipun orang kafir, ketika sudah masuk alam kubur, mereka melaknat dunia. Bahasa kita kurang ajar dunia ini, lah nipu aku. Maka kita tunjukkan simbol duniawi. Istilah bahasa kitanya dia makin pemarah. Kenapa? Dia baik nak melaknat dunia, nak menghancurkan dunia, dia baik nak bermarah sama dunia. Kita yang hidup malah nunjukkan dunia dengan dia. Ini bahasa diri. Maka kata guru-guru kita, semua orang meninggal ketika sampai di alam sana, mereka itu sangat melaknat dunia. Kalau bahasa diri, ya Allah, kurang ajar dunia ini, memang benar-benar menipu. Kata Allah lah, sudah aku ingatkan di dalam banyak ayat. Kalau kamu ngaji, kalau kamu melihat istilahnya tanda-tanda kebesaran Allah, di antara yang Allah ingatkan, semua kemegahan dunia yang kalian rasakan, yang kalian takjub dengannya, itu tidak lain dan tidak bukan hanya penipuan sementara atau kenikmatan sementara, mata'ul ghurur, perhiasan yang sangat menipu. Nah, makna ghurrun itu bahasa kitanya ngiyuk-ngiyuk nian, nipu-nipu nian. Dan saat ini ya kita tak merasa tertipu. Kita nganggap ya pakaian bagus ini ya kemegahan. Kita nganggap, paham maksudnya? Apa yang kita miliki ini bagian dari istilahnya tadi ya, kebanggaan kita. Kapan mereka sadar kalau ini tipuan? Itu ketika mereka lalai menggunakan semua yang dibanggakan ini kepada perkara yang taat. Ketika mati, mereka menangis semua bahwa apa yang saya miliki itu nipu gak loh.
tak naruh gunanya. Makanya di dalam surat Al-Infitar yang tadi Ma'aduk tanyakan, kita baca dalam rakaat pertama salat Isya tadi. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal bihar fujirat wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. 5 ayat pertama ini nyeritakan tentang kiamat. Apabila langit sudah digulung oleh Allah, infatarat, langit sudah terbelah kemudian digulung oleh Allah. Wa idzal kawakib, planet-planet bertabrakan. Bihar, laut sudah merajalela, ombaknya ke darat, segala macam tsunami. Wa idzal qubur, bahkan semua mayit dalam perut bumi itu temuntah galau, artinya terkeluar galau, lumpur galau gitu. Ini kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Semua pengetahuan setiap jiwa kita ini itu sudah tak ada lagi hijab. Mereka sudah jelas tahu apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu, kemudian mereka tahu apa yang akan terjadi akan datang. Kita sekarang yang hidup sekarang ini, ya ada perkara yang kita ketahui, ada perkara yang tidak kita ketahui. Sehingga kita ini ada satu sisi berilmu, mengetahui, ada satu sisi tidak berilmu atau bodoh, tak mengetahui. Misalkan kita surat Fatihah ngaji, satu sisi kita tahu, tapi surat-surat yang lain yang tak ada kita ngaji, artinya kita bodoh dengan surat yang lain. Nah, ketika kiamat sudah datang, ruh ini sudah berpisah dengan badan, tak naruh lagi hijab yang menjadikan orang ini bodoh, tak naruh lagi. Semua rahasia alam, semua rahasia ilmu kecuali ilmu Allah yang lingkupnya hidup dia, itu bahasa dirinya jelas terpampang di dalam pengetahuan dia. Artinya sebab itu mati, dari kecil sampai ke dia mati, dia tahu gerak-gerik gawenya, tahu. Baik itu juga perjalanan yang akan dia lalui setelah alam kubur, alam kebangkitan, alam kemudian ada para malaikat, ada yaumul mizan, akan ditimbang. Mereka sudah mengetahui, oh sudah kok kita nak ditimbang, oh sudah kok aku. Mereka sudah mengetahui, tak naruh lagi hijab kebodohan. Itu makna pengetahuan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mereka akan mengetahui sangat jelas perbuatan mereka yang sudah lalu, bahkan apa yang akan mereka perbuat di masa yang akan datang. Maksudnya yaumul hisab. Nah, kalau sudah seperti ini, ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan, ajakan Allah, wahai manusia, kalau sudah datang masa seperti ini, maka satu-satunya supaya kalian sadar, itu Allah ingatkan dengan ungkapan ayyuhal insan ma gharraka. Ini makna ghurur, kul mata'ud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang sangat menipu, kenikmatan yang sangat menipu. Itu makna ghurur. Wala taghurrannaka taqallubaka, jangan sampai hatimu tertipu dengan perkara selain Allah. Al-Infitar ada kalimat ghurur lagi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sekarang wahai manusia, sebenarnya apa yang menipu kamu? Apa yang membuat kamu tertipu dari memandang Allah, dari kembali kepada Allah, dari perintah Allah, dari peringatan Allah? Ini semua istilahnya tadi ya, ajakan supaya sadar kenikmatan yang ada saat ini itu semuanya tipuan, kecuali kalian bawa kepada perkara taat. Kalau tak ada dibawa kepada perkara taat, maka kalian tertipu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Semua orang yang nyaman dengan tipuan ini, menumpuk harta, ngoleksi harta dunia segala macam, maka akan ada masa hancur. Alhaakum, kalian akan dilalaikan dengan perkara-perkara yang menipu. Sampai kapan kalian sadar? Hatta zurtumul maqabir. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu, lupa dengan Allah, tertipu malah tertarik dengan perkara selain Allah, malah tertarik dengan kenikmatan dunia, malah tertarik dengan semua yang mengedepankan kepentingan hawa nafsu.
Padahal Allah ini siapa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Ini sifat Allah. Padahal Allah ini, bahasa kita, yang menciptakan dirimu, yang meniupkan ruh ke dalam badanmu, kemudian yang menjadikan kamu seimbang hidup ini. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah atau alam semesta makhluk ini kecuali dalam keseimbangan. Kecuali dalam keseimbangan. Seimbang itu makna fa'adalak, adil Allah. Kita ini kalau kelaparan, misalkan iya lapar, pasti nabak mana bicaranya. Entah dia tak ada berusaha, entah dia lah tekapar lah kok. Asalkan ini belum ajal, ada rizkinya, masih ada rizkinya, itu pasti ya, setelah lapar itu akan mengalami kenyang. Karena ini sudah aturan Allah. Kenapa? Orang yang masih hidup artinya masih panjang umur, sekalipun dia susah, sekalipun dia sakit, rizkinya itu akan tetap ada. Dia tak akan pernah, bahasa kita, merasa kelaparan. Tak akan pernah. Kenapa tak ada orang yang mati kelaparan? Bahasa apa namanya? Bahasa ilmiah atau bahasa kesehatannya itu mati busung lapar, mati busung lapar. Padahal secara iman tak naruh manusia ini tak mendapatkan makanan dari Allah, tak mendapatkan kebutuhan yang seimbang dari Allah. Tak naruh. Semuanya mendapatkan keseimbangan. Tak naruh yang lapar-laparnya itu tak naruh. Sehingga siapapun yang lapar 2 hari tak makan akan ada masa atau akan ada rizki yang mengisi perutnya. Akan ada. Banyak bahasa Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Siapa Allah ini? Walladzi yumituni tsumma yuhyi. Dialah zat yang akan mematikan saya dan menghidupkan saya. Kemudian wa yut'imuni wa yasqin. Yang memberi saya makan, yang memberi saya minum. Itu zat Allah. Kemudian wa idza maridtu, ketika aku sakit, bahwa yashfin, maka dia yang mendatangkan kesembuhan. Ini makom iman. Tapi kalau kita nak ngaji makom awam, ya kita sakit itu dia harus datang ke dokter, kemudian harus menebus obat. Setelah minum obat kita merasakan enak badan. Ini hukum dunia, ini hukum sunnatullah, sebab akibat. Tapi kalau nak mengkaji iman, proses kalian menuju dokter, proses kalian menerima obat, proses kalian mengkonsumsi obat, kemudian hancurlah obat di dalam cairan dalam badan, menyebar ke seluruh tubuh, menghancurkan virus-virus yang menyebabkan sakit. Maksudnya? Itu pada hakikatnya Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan, ini makom iman. Makanya secara syariat silakan dia berobat ke dokter, datang, ini ikhtiar. Dia masih dalam wilayah makom sebab akibat. Nah, perkara ini yang sepele ini itu malah yang menjadikan manusia tertipu, malah yang menjadikan manusia memuja-muja selain Allah. Dia merasa sehat gara-gara aku beli obat mahal. Dia lupa di dalam obat mahal itu ada nikmat Allah yang menyembuhkan sakit. Sehingga di dalam nikmat sehat yang dia terima, dia tak pernah menyebut nama Allah. Selalu memuji dokter yang menunjuk resep. Selalu memuji obat mahal yang dia beli. Oi pak, kamu obat itu tak terbeli gitu kalau tak istilahnya tadi ya berduit. Tak terbeli. Padahal ini hanya tipuan. Ini hanya cara Allah menguji perasaan atau fokus kecenderungan seseorang. Oh, berarti orang ini masih memandang sebab, tidak memandang yang memberi sebab. Nabi Musa alaihissalam ketika sakit gigi, ya Allah, yang apalah ya Allah, sembuhkan sakit gigiku ini. Kata Allah, ya Musa, kau datang ke lembah situ, itu ada daun ketepeng misalnya, ada daun. Kamu ambil, gosokkan ke pipi kau, gosokkan ke gigi kau. Ambillah Nabi Musa gosok gigi, hilang sakitnya. Terima kasih sama ya Allah, makasih engkau telah menyembuhkan sakitku. Paham maksudnya? Baliklah aktivitas. Tiba-tiba datang sakit gigi. Datang sakit lagi. Allah jadikan sakit gigi lagi. Apa yang terjadi? Bahwa itu datang sakit gigi.
fokus Nabi Musa, pikiran Nabi Musa saat itu langsung lari ke lereng gunung, ngambil daun, gosoknya lagi ke gigi. Kenapa? Karena dia nganggap yang menyembuhkan itu daun. Sama cak kita pening palo, langsung minum bodrek. Nah, yang kita anggap ya sebab yang menyembuhkan palo itu bodrek. Kira-kira baik. Ini makom sabab. Allah sama kekasihnya tak boleh. Allah sama kekasih yang sudah level diangkat keimanannya di makom tinggi, malah jatuh ke makom awam. Langsung ditegur oleh Allah. Apa yang terjadi? Digosokkan Nabi Musa. Tak hilang sakit giginya. Diambilnya berkali-kali sampai dipenuhi oleh bekas daun rainya tadi. Barulah teringat, ya Allah, tambah sakit gigiku. Baru manggil Allah. Ya Allah, tebak mana itu aku kemarin datang ke siko sembuh sakit. Allah sambil ketawa kalau bahasa diri. Sambil ketawa dalam riwayat yang diceritakan. Kata Allah, ya Musa, kau kemarin sakit gigi. Komentar pertama yang keluar dari mulutmu, ya Allah, yang apa obat sakit gigi? Ya Allah, sembuhkan sakitku. Aku senang, kata Allah. Aku semakin cinta denganmu. Ngapa? Karena yang keluar dari mulutmu respon pertama itu Allah. Setelah aku beri kamu satu nikmat kesembuhan melalui makom sabab daun itu. Lah ternyata yang kamu puji itu daun. Paham maksudnya? Yang bikin kamu salut, yang bikin kamu istilahnya beralih fokus dengan Allah itu sama daun. Yang beliau anggap hebat itu daun. Allah cemburu. Mana kata Allah, cintamu ini palsu, pengakuanmu ini sepalsu. Akhirnya kata Allah, aku kirim lagi sakit gigi. Kirim lagi. Setelah sakit, tak naruh komentar, aku tak kau panggil lagi, kata Allah. Yang engkau tuju, yang engkau gari, yang engkau minta harapannya itu ke daun. Ya kan, sakit kedua Nabi Musa langsung ngari daun. Aku kata Allah cemburu. Tak kau sebut lagi, ya sudah, kata Allah. Tak kuagui kau. Tak kubalas dirimu dengan cinta lagi. Artinya setelah digosokkan makin sakit, digosokkan makin sakit. Lah tak tahu lagi ngapo-ngapo, baru terkenang. Ya Allah, ngapo aku tak waras lagi kan. Baru Allah ketawa, nah kata Allah. Makanya dari pelajaran kisah itu kata para ulama, terkadang sakit yang bertubi-tubi itu bagian dari cara Tuhan untuk berkali-kali mengingatkan kita supaya balik ke Allah. Karena selama ini kita selalu fokus pada perkara selain Allah. Apa yang menipu kalian? Padahal Allah jelas yang memberi kalian fasilitas, yang menciptakan kalian, yang menjadikan kalian seimbang dalam hidup. Ini makna fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Lihat bentuk badan kalian ini. Itu diantara tanda kebesaran Allah. Ya kan? Kajian badan kita baik, bentuknya itu sempurna bentuk, manfaatnya sempurna manfaat. Bagaimana rambut kalian tumbuh, bagaimana rambut yang ada di mata itu tumbuh. Kalau semuanya sama, semuanya di luar ketentuan Allah, maka aku rasa manusia ini ya seburuk-buruk bentuk, ngeri. Kalau seandainya kuku ini tak diatur oleh Allah tumbuh itu sebagaimana yang aturan Mbak Gari, aku yakin kuku ini ya jahat bahasa dirinya. Bulu mato, bayangkan kalau bulu mato tumbuh sepanjang rambut kita, alangkah ngerinya. Gigi kita ini tak terbatas sampai istilahnya batasan yang ditentukan oleh Allah, tumbuh terus, alangkah ngeri manusia. Ini makna fi ayyi suratin ma syaa rakkabah. Bayangkan kami itu mendesain tubuhmu saja itu dengan sebaik-baik desain, sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Hidung, bayangkan kalau lubangnya ke atas. Puji orang bilang nih, alangkah jernih kalau hari hujan. Ya kan? Ini makna fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tapi dari semua nikmat yang Allah berikan, kalian tertipu, kalian berpaling dari Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Padahal sudah aku limpahkan semua kenikmatan kepada kalian, kata Allah. Tapi kalian balas dengan dusta.
Oh, itulah lagu-lagu dangdut itu. Ya kan? Lagu siapa itu kalau dinyanyikan orang-orang di organ? Lah kunjuk galau-galau kamu ini aja, tapi engkau balas dengan kira-kira ayat ini kalla bal tukadzib. Tukadzib itu artinya dusta. Kata Allah, aku sudah maksimal, aku sudah sepenuhnya melimpahkan fasilitas kepada kalian. Aku bentuk sebaik-baik bentuk kepada kalian, aku hiasi, aku lindungi, aku unjuk makan, aku unjuk fasilitas, kalian hidup sehat, kalian hidup, tapi kalian balas dengan dusta. Mendustakan perintahku, mendustakan arahanku, mendustakan nikmatku, mendustakan semua. Itu makna kalla bal tukadzibuna biddin. Padahal kata Allah, apa yang kalian perbuat dari perbuatan dusta ini, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Aku juga siapkan CCTV kata Allah. Yang kalian mendustakan aku ini, kalian mengingkari aku, kalian melawan dengan aku, kalian bermaksiat, kalian tidak bersyukur, maka tidak ada aktivitas kalian itu melainkan terekam oleh dua CCTV atau dua makhluk yang Allah tugaskan. Itu makna wa inna alaikum lahafizin. Setiap diri jiwa kalian itu aku titipkan malaikat penjaga, malaikat mencatat, malaikat pengawas, malaikat sebagai CCTV. Kiraman katibin. Mereka mempunyai kecanggihan mencatat semua lewat kalian, mencatat semua aktif, itu katibin. Malaikat raqib dan atid. Sampai setelah direkam oleh malaikat hafizin, dicatat supaya menjadi bukti kuat oleh malaikat tukang catat raqib dan atid. Apa fungsinya? Yaf'aluna ma taf'alun. Mereka mempunyai sifat mengetahui apa yang kalian perbuat. Itu baru malaikat yang ditugaskan. Apalagi kata Allah, aku yang menciptakan. Malaikat yang aku titipkan saja itu tak akan pernah lengah dari perbuatan kalian. Tercatat rapi. Jam sekian bangun tidur, ya kan? Jam sekian kamu itu membaca bismillah. Tapi jam sekian kamu itu melaknat orang, mencaci orang, menghina orang. Lisan kalian itu jelas kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Dari ending, mulai dari Allah ciptakan, kemudian Allah tugaskan malaikat pencatat. Endingnya manusia ini innal abrara lafi na'im. Orang yang baik, catatannya baik, laporan malaikatnya ini orang baik, semua catatan dipenuhi dengan catatan kebaikan, ini maknanya abror. Abror itu ya baik, mangberor itu ya artinya. Lawannya asror. Ada nama asror? Ada. Tapi yang sin besar itu buruk, tapi kalau sin kecil asror itu bagus, sirrun, rahasia. Makanya ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Allah akhiri surat Al-Infitar dengan ungkapan ending kehidupan manusia, innal abrara lafi na'im. Karena manusia setelah lewat fase dunia, mereka hanya terbagi ke dua karakter atau dua kelompok, baik dan buruk. Yang baik innal abrara lafi na'im. Yang baik itu akan berada dalam satu wilayah, satu tempat kembali yang penuh dengan nikmat. Itu makna na'im. Sebaliknya, wa innal fujjar, orang yang fajir, kriminal, zalim, mengambil hak orang lain, tidak taat dengan ketentuan Allah, selalu mendobrak hukum-hukum Allah, ini akan berada di wilayah yang penuh dengan kesengsaraan. Itu jahim, namun neraka. Wa innal fujjara lafi jahim, neraka jahim. Neraka ini bukan seko, bukan jahim baik, ada juga jahannam. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan masing-masing neraka yang banyak itu ada penghuninya. Ketika ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kamu kok singgah atau masuk ke neraka sakor ini?
Ada neraka yang namanya sakor. Qalu lam naku minal musallin. Ternyata neraka sakor ini itu tempat kembalinya orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang mendustakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, orang-orang yang tak mau berbagi dengan orang miskin. Ini neraka sakor. Ada juga neraka sa'ir, ya kan? Sayasla sa'ira, itu surat apa? Ada di dalam surat Juz Amma. Kalau tidak salah surat sayasla sa'ira al-insyiqaq. Ya, ada neraka sa'ir, ya kan? Jahannam, neraka sakor. Kemudian surat Al-Waqi'ah, surat apa namanya? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ujungnya manusia terbagi kedua, fa amma man thaqulat mawazin. Siapa yang berat catatan amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan hidup dalam penuh dengan keridhaan Allah, artinya di surga. Wa amma man khaffat mawazinu. Khaffat itu ringan, timbangannya ringan dari catatan kebaikan, malah berat catatan keburukan. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Ada neraka hawiyah. Mereka akan kembali ke hawiyah. Kamu tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini neraka saja itu sudah banyak modelnya. Maka wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fajir melakukan dosa besar, doyan maksiat, maka tempat kembalinya di jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Itu akan Allah paparkan, Allah sediakan fasilitas ini nanti ketika hari kiamat. Itu yaumuddin artinya hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, raja hari kiamat. Bahasa kita ad-din itu artinya agama. Tapi di dalam bahasa lain ayat-ayat Allah, ad-din itu juga bisa dimaknakan hari kiamat. Yaslaunaha yaumaddin. Surga dan neraka ini itu akan kami sediakan kaget setelah kiamat. Sekarang yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada satupun makhluk yang tak tahu atau yang hilang pengawasan dari dua tempat ini, neraka, surga dan neraka. Endingnya pasti ke sini. Sekarang wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahu tak kalian apa itu hari kiamat? Tahu tak kalian apa itu hari yang semua makhluk tunduk di hadapan Allah? Itu adalah hari la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Setiap jiwa di mana hari itu tak memiliki apapun. Tak memiliki apapun gitu. Artinya balik titik asal. Kita tidak membawa harta. La tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Seorang-seorang kita tak memiliki suami bagi yang perempuan. Kami yang jantan tidak memiliki istri saat hari itu. Tak tahu ini anak kita, tak tahu ini bapak kita, tak tahu. Ini nafsun, seorang-seorang menghadap Allah. Dan rata-rata juz amma itu nyeritakan kiamat. Makanya kita tua ini kalau ngapal juz amma itu seharusnya bahasa kita itu ngeri. Budak kecil taruhlah tak ngerti la uqsimu biyaumil qiyamah atau apa bahasa surat An-Naba itu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Budak kecil biarlah dia senang-senang hafal. Tapi bagi kita yang tua, ketika hafal atau membaca penting menyertai pengertian atau tahu. Supaya apa? Supaya menjadikan bahasa kita titik terang atau petunjuk bagi jalan hidup kita. Fa idza ja'atit tammatil kubra, itu surat An-Nazi'at. Sebelahnya ada Abas, fa idza ja'atis sakhah. Antara tammatul kubra kemudian dengan kalimat sakhah itu maknanya sama, kiamat. Hanya saja fungsinya berbeda. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Anak lari dari bapak umaknya, umaknya lari dari anaknya. Ketakutan masing-masing menghadap Tuhannya seorang-seorang. Ini makna yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani
Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing seorang ada Tuhan. Baik itu juga akhir surat Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tak naruh satu sama lain kita ini. Yang dulu di dunia saling memiliki. Aku punya anak, aku punya istri, aku punya bapak, aku punya dekeng, ya kan? Aku punya presiden, aku punya siapa yang pacak nolong aku. Tak naruh di hadapan Allah semuanya seorang. Tak naruh lagi hubungan, kaitan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Seorang raja tak naruh lagi ketika hari itu anak buah. Baik itu juga anak buah saat itu tak naruh lagi dia dekeng. Semuanya menghadap Allah seorang-seorang. Apa yang berlaku saat itu? Wal amru yauma idzil lillah. Yang berlaku ketetapan saat itu hanya keputusan Allah. Puji Allah, kamu mendapatkan ridhoku, maka satu makhluk pun tak naruh yang pacak ngalangi keputusan Allah. Puji Allah, kau di dalam murkaku, maka satu makhluk pun sekalipun berkumpul semua makhluk tak naruh yang pacak menghalangi atau merubah keputusan Allah. Keputusan Allah ini makna wal amru yauma idzil lillah. Pada saat itu yang berlaku hanya ketetapan Allah. Nah, ini mana Al-Infitar, surat Abas, surat An-Nazi'at, surat An-Naba, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Mutaffifin, setelah itu Al-Insyiqaq, surat Al-Burud, rakaat kedua tadi surat At-Tariq, ya kan? Itu semua surat-surat ini membahas tentang akidah hari kiamat dan hari akhirat. Kau coba, itu hampir sama semuanya isi. Kalau ngerti dengan makna bahasa kitanya, kita bisa menghubungkan satu ayat ini dengan ayat yang berada di surat lain. Karena maknanya sama. Kayak Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini tanda kiamat yang dikutip oleh surat Al-Qari'ah ini. Itu dikutip dalam surat ini, kiamat kaget, gunung itu akan tercerabut. Kal jibalil, gunung jibal itu akan tercerabut, terterbang seperti kapas yang ditiup. Itu kal ihnil manfus, kapas yang gunung sebesar itu akan melayang. Itu tanda kiamat. Nah, ungkapan gunung tercabut kemudian itu hanya ada di surat Al-Qari'ah. Baik itu kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqa, apabila telah datang guncangan dari Allah ke bumi, maka saat itu semua isi perut bumi muntah keluar. Nah, ternyata di surat kiamat dalam surat Zalzalah Allah bahasakan, kita ketemu informasi wa akhrajatil ardu athqalaha, semua isi bumi, entah emas atau lahar atau barang panas dalam bumi, timah segala macam, itu akan muntah keluar karena bumi yang berguncang. Sedangkan di Al-Qari'ah Allah ceritakan bahasa dirinya gunung yang sudah berterbangan. Kira-kira dari satu surat ke surat yang lain kita pacak menghimpun banyak informasi tentang kejadian kiamat, tapi semuanya ada ending, ya kan? Wa amma apa di surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Setelah kiamat itu akan menemui hari semua manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, diperlihatkan amalnya masing-masing. Kafamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang istilahnya itu melakukan sekecil apapun perbuatan baik, maka dia akan melihatnya, menerima balasan. Begitu keburukan, sekecil apapun yang dia gawekan dari keburukan, dia akan menerima balasan. Di dalam surat Waqiah, setelah yauma takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man thaqulat mawazinu, tentang amal. Setelah kiamat terjadi, maka beruntunglah bagi siapa yang berat timbangan amal baiknya.
Kenapa? Fahuwa 'isyatir radiyah. Dia di dalam kehidupan yang layak penuh dengan ridha Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat wazinuh. Siapa yang ringan, kurang amal, bahkan berat catatan amal keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah. Dia akan digiring atau dilempar ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah. Wailun, celaka orang yang tak memelihara lisannya. Likulli humazatin lumazah. Lisan dipakai adu domba, lisan dipakai memfitnah, lisan dipakai untuk berdusta. Kemudian alladzi jama'a malahu 'addadah, yang punya karakter hanya menumpuk harta. Itu jamaah malan. Senang dia menumpuk harta, senang ngitungi koleksi hartanya, tapi tak pernah mengeluarkan harta. Dia senang numpuk, Ini salah satu karakter yang bahasa kita diperingatkan oleh Allah. Jama'a malahu wa'addada. Kata Allah, yahsabu annama lahu akhladah. Orang seperti ini mengira hartanya yang bertumpuk tinggi ini itu kekal. Sayang dia dengan harta. Jangankan nak dinikmatinya seorang, iya kan? Jangankan nak ngeluarkan untuk orang, dia baik tak galak belanja dengan duit. Saking sayangnya dengan duit, hanya ditumpuk saja. Dia dengan keinginan dia seorang, dia tak galak ngambil dari koleksi harta. Apalagi nak bagi orang lain, dia mengira harta ini kekal bagi dia. Ayahsabu annama lahu akhladah. Kalla, jangan seperti itu kata Allah. Ini semua tipuan. La yumbadanna fil hutamah. Orang seperti ini akan kembali tempat baliknya ke neraka hutamah. Jadi ada puluh namun neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian neraka hutamah itu apa? Narullah al-muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Ini semua tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Wailun likulli humazatil lumazah. Baik itu juga wailul lil mutaffifin. Baik itu juga wailul lil musallin. Ada wailul lil mukadzibin. Orang yang berdusta, orang yang niukkan timbangan, tak jujur dalam berdagang, wailul lil mutaffifin. Kemudian orang yang salatnya tadi lalai, artinya dia salat formalitas, wailul lil musallin. Itu di neraka. Maka penting surat yang tadi kita baca itu sebenarnya kalau ngerti hanya pengingat, sebagai pengingat sebatas mano kita ini tertipu dengan kehidupan dunia. Semakin orang susah kembali kepada agama, berarti semakin jauh dia dalam tipuan, dalam perangkap indahnya dunia. Karena Allah sudah abadikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kami ciptakan kehidupan di dunia yang penuh dengan harta, yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan nikmat, itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi kalau nak senang silakan senang, tapi jangan sampai kesenangan ini menjadikan kita lalai ibadah, lalai taat, lalai bersyukur, lalai istilahnya mengingat Allah. Silakan, itu kesenangan yang bagus. Tapi kalau kesenangan yang menjadikan seseorang lalai, maka semakin sombong. Inilah yang Allah laknat, yang Allah istilahnya katakan sebagai kesenangan yang menipu. Dia tak akan pernah mendatangkan manfaat sedikit pun, kecuali hanya kesenangan yang semu atau sementara. Oke, itu saja. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu tidak ada satu orang pun memiliki apa-apa. Tidak ada kaitan satu orang dengan yang lain. Yang berlaku saat itu hanyalah keputusan Allah. Itu saja, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina wa qadai hajatina ya Allah, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka as-salama, nas'aluka al-iman, nas'aluka at-thabat, nas'aluka as-sihha wal 'afiyah, nas'aluka al-hifdz wal aman, nas'aluka al-'ismah, nas'aluka ad-dafi' 'anil syarr wal qurbu 'anil wal qurbu ila al-khair. Nas'aluka as-sihha wal 'afiyah wal salama
والصحة لنا يا الله. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك يا الله يا الله يا الله يا الله أن تجعل بيننا شقيا محروما، أن ترحمنا جميعا، أن ترزقنا جميعا، أن ترحمنا جميعا، أن ترزقنا جميعا، وألف بين قلوبنا يا الله يا الله يا الله. ألفة وقرارا ألف بين قلوبنا يا الله. إيمانا كاملا ألف بين قلوبنا يا الله. رحمة ورحمة ألف بين قلوبنا يا الله. طاعة وطاعة ألف بين قلوبنا يا الله. الأنس والإنس. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وممن حوالينا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها يا الله يا الله يا الله ومولاها يا ربنا يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك العصمة من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض فرج عنا ما نحن فيه من الضيق يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.